Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang wawancara LPDP lagi. Yang mau aku bahas kali ini adalah tentang 3 kata yang kita tidak boleh ucapkan saat wawancara. Mungkin bagi kalian yang mau mencari referensi tentang tips dan trik bagaimana menghadapi LPDP di tahap wawancara, nah video ini mungkin bisa membantu kalian untuk mempersiapkan dalam persiapan wawancara LPDP. So, sebelum menyimak video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat. Happy watching! Nah, untuk kata yang pertama di sini, sebelumnya disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman aku dan juga pendapat aku serta beberapa pengalaman dari orang-orang yang sudah lulus LPDP sebelumnya. Jadi sebelum saya menjadi awardee itu saya mencari referensi dari beberapa orang, termasuk melakukan mock interview. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah sering mendengar kata mock interview gitu ya. Intinya adalah kita latihan interview dengan para awardee atau cutting misalnya ya. Nah, jadi kita bisa tahu apa kekurangan kita dari latihan interview tersebut. Oke, yang pertama di sini ada kata mungkin. Nah, kata mungkin ini itu sangat dianjurkan untuk dihindari gitu teman-teman ya. Misalnya ditanya rencana di masa depan gitu ya, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, jangan sampai dalam menjawab itu kita seperti ini, mungkin nanti saya akan menjadi bla bla bla, mungkin di tahun ini saya sudah menjadi bla 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 gitu dan seterusnya. Nah, alasan kenapa kita nggak boleh mengucapkan kata mungkin adalah yang pertama itu bisa menimbulkan keraguan bagi pendengar atau interviewernya gitu. Jadi mereka bakal mengira bahwa kita ini belum punya planning gitu ya dengan mengucapkan kata mungkin. Karena kan mungkin itu kan bisa terjadi, bisa tidak gitu ya. Kalau misalnya belum terplanning seperti itu kan pasti mereka akan meragukan gitu teman-teman, itu persepsinya. Nah, alasan yang kedua itu bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kita dalam menjawab gitu. Nah, caranya adalah kalau misalnya kalian secara nggak sadar gitu ya ngomongnya kata mungkin, itu adalah kalian harus latihan untuk menghindari kata itu sampai kata mungkin di otak kalian itu sudah secara otomatis tidak akan tersampaikan gitu ya. Secara otomatis di dalam otak kalian tuh kayak jangan sampai nih ngomong kata mungkin gitu. Jadi memang harus latihan, karena kan bisa aja kita tidak bermaksud mengucapin kata mungkin, tapi itu tersampaikan dengan sendirinya secara nggak sadar, misal karena nervous gitu ya, karena sedang mikir untuk mencari jawaban gitu. Jadi memang harus latihan. Oke, sekarang untuk kata yang kedua itu adalah kata atau gitu. Nah, atau ini untuk beberapa konteks itu menjadi negatif teman-teman. Misalnya kita ditanya tentang cita-cita atau apa yang ingin kita capai di masa depan. Yang gini, di masa depan atau di tahun sekian saya berharap saya sudah mencapai target ini atau ini gitu. Nah, sebenarnya mungkin tidak semua konteks bisa negatif gitu dengan kata atau ini ya teman-teman. Tapi di saat kita ditanya tentang rencana gitu ya, nah kalau bisa untuk menjawab sebuah jawaban yang pasti itu hindari kata atau, karena kan atau ini menandakan opsi ya atau pilihan. Jadi kalau kita aja masih
istilahnya tuh belum pasti gitu ya, belum pasti memberikan jawaban karena kita menyebutkan atau. Nah, gimana interviewer itu bakal percaya gitu, bakal yakin sama kita gitu. Jadi kalau teman-teman punya rencana planning lebih dari satu untuk target misalnya, nah itu disampaikan satu persatu dan memang hal itu yang akan kalian lakukan semua gitu. Jadi jangan menjadikan opsi gitu ya teman-teman, karena kata atau ini yaitu kalau misalnya kita tidak pilih-pilih gitu ya penggunaannya, maka jatuhnya adalah kita memberikan opsi gitu teman-teman. Itu menurut saya gitu ya. Nah, untuk yang kata terakhir ini adalah kata tidak tahu gitu ya, tidak tahu gitu. Nah, kapan hal tersebut akan terjadi gitu kan teman-teman. Jadi kata tidak tahu ini biasanya mungkin kita muncul saat ada pertanyaan yang memang kita nggak ngerti gitu kan, nggak tahu menjawabnya, nggak tahu juga jawabannya gitu kan. Nah, jadi misalnya interviewer nanya apa terus kita bilang mohon maaf saya tidak tahu gitu. Nah, ini menjadi sebuah sebuah minus ya. Jadi poin minus untuk kita gitu teman-teman. Sebenarnya mungkin interviewer juga paham kalau mungkin kita bakal tidak 100% bisa menjawab semua pertanyaan gitu. Nah, tapi balik lagi, pintar-pintarnya bagaimana kita menyampaikan keterbatasan ilmu kita dengan cara yang baik dan sopan gitu, dan tanpa merendahkan diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya kalau ditanya pertanyaan yang kita nggak tahu, teman-teman bisa jawab seperti ini. Misalnya ya, mohon maaf Bapak, saya belum mengetahui hal tersebut, namun kedepannya saya akan menggali informasi lebih lanjut terkait hal tersebut gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalaupun kita secara nggak sadar atau secara nggak sengaja ngomong atau menjawab kata tidak tahu, itu kalau bisa jangan berhenti di situ aja, harus ditambahin, dielaborasi lagi, dan diyakinkan lagi interviewernya gitu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah, kira-kira apa yang kalian kepoin, apa yang kalian pengen tahu seputar LPDP gitu. Mungkin dari saya itu aja. Good luck buat teman-teman yang masih berjuang untuk dapetin LPDP, dan good luck juga buat kalian yang masih di tahap interview saat ini. Semoga membantu, dan see you on my next video. Bye bye.